Yo, what's up guys? Welcome to Daily Update. Hari ini kita akan mengupdate perkembangan dari film Fantastic Four versi MCU. Setelah event dari San Diego Comic Con 2024 kemarin, Marvel Studios akhirnya meresmikan judul pertama dari film Fantastic Four versi mereka. Tentu saja adalah Fantastic Four First Step. Gua nggak tahu maksudnya First Step itu apa. Apakah ini memang dimaksudkan setelah mereka mendapatkan kekuatan, ini adalah step selanjutnya gitu, setelah apa yang mereka lakukan di film tersebut. Atau justru, First Step ini justru adalah mencirikan multiversal yang jauh lebih dalam lagi, multiverse saga yang jauh lebih dalam lagi, karena kita tahu sendiri bahwa keluarga pertama dari Marvel ini akan terlibat lebih luas lagi terkait dengan multiverse saga yang tadinya main villainnya adalah Kang the Conqueror dan sekarang menjadi Dr. Doom. Kita tahu sendiri bahwa Robert Downey Jr. sudah menjadi Dr. Doom yang akan menjadi musuh bebuyutan dari Reed Richards dan juga keluarganya, dan mereka akan hadir lagi nanti di film Avengers Doomsday. Kita benar-benar penasaran bagaimana tektokan dan juga bagaimana pertarungan antara Dr. Doom dan juga Fantastic Four. Tapi kalau kalian tanya apakah Dr. Doom versi Tony Stark akan hadir di film Fantastic Four First Step ini, jujur gue agak ragu, karena memang main villain dari film ini Galactus, sekelas Galactus. Nggak mungkin mereka tiba-tiba memunculkan juga Dr. Doom. Tentu itu akan membuat fokus penonton mau ke arah mana ini main villainnya gitu ya. Jadi gue lebih yakin bahwa Marvel memutuskan Galactus yang akan difokuskan bagaimana proses penyerangan Galactus di ke bumi, atau justru Fantastic Four ini mengirim Galactus ke universe lain agar bumi Earth 616 ini bisa selamat. Itu nanti lain cerita. Kita akan bahas teorinya lebih jauh lagi di video selanjutnya. Tapi intinya adalah Dr. Doom versi Tony Stark tidak akan cepat muncul di Fantastic Four. Kalau di post credit scene itu lebih memungkinkan, karena memang kita bayangkan bahwa di film ini kita tahu sendiri bahwa Fantastic Four akan mengambil latar 60-an, di mana di sini mereka sudah tidak lagi menceritakan origin story. Kalian bisa nonton versi Fantastic Four tahun 2005 atau 2015, itu sudah jelas banget asal-usulnya. Dan Kevin Feige sendiri sudah mengatakan bahwa mereka tidak mau terjebak lagi dengan kisah-kisah origin story. Jadi, di film Fantastic Four First Step ini nanti, mereka sudah mendapatkan kekuatan. Mungkin di beberapa video-video yang kita lihat, itu adalah proses-proses flashback bagaimana mereka mendapatkan kekuatan. Tapi, dari awal film sampai akhir film, kita akan melihat bagaimana Reed Richards mengolah kekuatannya, melatih kekuatannya, dan berhadapan dengan Galactus. Nah, yang menariknya dari event San Diego Comic Con kemarin, buat teman-teman yang hadir di event tersebut, kalian mendapatkan footage eksklusif dari teaser trailer Fantastic Four First Step. Tapi jelas ini bukanlah original, meskipun yang buat Matt Scatman dan juga tim dari Fantastic Four ataupun tim dari Marvel, tapi ini hanyalah teaser konsep dari Fantastic Four yang memperlihatkan bagaimana proses fitting dari baju-baju dari Mr. Fantastic, bagaimana Sustrom memakai astronot, Johnny juga kita lihat di sana dia memakaikan baju-baju astronot. Itu adalah proses fitting dan juga kamera tes untuk adegan yang sesungguhnya nanti. Jadi, adegan-adegan yang kalian lihat itu bukanlah yang sesungguhnya dan bisa berubah ketika mereka sudah memulai proses syuting. Oh ya, ngomongin soal proses syuting, kita sudah mendapatkan beberapa footage-footage yang didapatkan dari paparazzi yang memperlihatkan beberapa gedung-gedung bertingkat yang ciri khas Fantastic Four banget. Silahkan kalian lihat di layar. Inilah beberapa footage-footage yang kita dapatkan. Boom, gitu kita melihat dengan jelas bahwa mereka benar-benar membentuk suatu kota yang real. Benar-benar di sini prostetik gedung-gedungnya tuh benar-benar nyata gitu ya. Gue nggak mau benar-benar mereka membuatnya dari CGI, kota impiannya kayak ya udahlah dari layar biru. No. Dan kalau kita lihat dari sini, Matt Scatman yang udah berpengalaman banget dengan dunia-dunia dari WandaVision, udah berhasil banget dengan acara-acara retro di sana. Gue sangat yakin bahwa mereka akan membentuk kota impian yang luar biasa. Apalagi kalau kalian lihat pas di event San Diego Comic Con ada mobil terbang bagian layar, coba kalian perhatikan. Ini adalah bentuk kota New York, tapi tahun 60-an New York tuh nggak kayak gini. Ini benar-benar mengusung tema retro futuristik. Dan di sini mungkin what if New York itu ternyata lebih canggih di tahun 60-an tersebut. Nah, ngomongin soal kecanggihan dan juga perbedaan antara New York tahun 60-an yang sebenarnya dengan film ini, gue benar-benar masih bingung sekarang. Apakah ini terjadi di Earth 616 atau justru keyakinan gue tuh lebih condong ke ini terjadi di semesta yang berbeda, alternative universe. Meskipun memang kita harus merelakan bahwa Fantastic Four nggak ada di 616, mungkin nggak ada di Earth 616, setidaknya memang mereka juga berasal dari semesta lainnya. Karena memang New Yorknya beda banget guys. Tapi dari lubuk hati yang terdalam gitu ya, gue benar-benar berharap bahwa mereka ini karena mengambil latar tahun 60-an, setidaknya mereka tuh berasal dari 616 gitu ya. Gue bisa membayangkan bahwa
di tahun 60-an masa lalu, memang sudah ada terbentuk keluarga pertama dari Marvel, yaitu Fantastic Four. Ada Reed Richards, ada juga Johnny Storm, ada juga Ben Grimm, ada Sue Storm yang sudah mendapatkan kekuatan. Dan tiba-tiba sejak tahun itu mereka menghilang gara-gara menyelamatkan bumi dari cengkraman dari Galactus. Entah bagaimana nanti rupanya, prosesnya, intinya adalah dengan menyelamatkan bumi dari Galactus, membuat mereka terbawa ke universe lain dan belum bisa kembali sampai detik ini. Yang nantinya akan berhubungan dengan multiverse dan mereka muncul lagi di Avengers Doomsday dan bertemu dengan banyak sekali superhero-superhero pilihan yang menuju ke Avengers Secret Wars. Tapi lagi-lagi itu baru teori yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan kita mungkin akan bisa menerka-nerka bagaimana ceritanya setelah mereka lebih banyak mengeluarkan bocoran-bocoran lokasi syutingnya. Jadi kita nantikan aja gitu guys. Tapi sekarang mari kita reaction sejenak dan juga kita sedikit breakdown teaser trailer Fantastic Four First Step dari acara San Diego Comic Con kemarin. Di sini kita bisa melihat dengan jelas angka 4 yang klasik banget, mengingatkan gue dengan Fantastic Four yang pertama kali keluar di tahun 60-an, di tahun 66 kalau nggak salah gitu ya. Di sini kita melihat dengan jelas angka 4 yang berbeda dengan angka 4 yang ada di Fantastic Four versi 2005 ataupun di tahun 2015 yang terkesan udah canggih gitu ya. Kalau di sini back to retro, udah bener-bener keren banget. Gue penantikan bagaimana mereka full keluarga dari Marvel ini memakai kostum Fantastic Four mereka yang klasik gitu. Kalau kalian ngikutin Instagram @dailyscreen, jelas kalian tahu ada beberapa foto yang kita munculkan di sana bagaimana jika mereka menggunakan pakaian Fantastic Four versi klasik. Benar-benar diperlihatkan angka 4. Di scene selanjutnya di sini kita melihat ada Reed Richards yang sedang mengajar anak-anak dengan papan tulis warna biru. Ini mengingatkan gue banget dengan Reed Richards di versi 2005, dimana di sana kan setelah dia mendapatkan kekuatan, Reed Richards berusaha untuk menghapus kekuatan dari teman-temannya tersebut yang dia anggap itu suatu wabah gitu ya, radiasi. Jadi dia membentuk suatu alat untuk bisa menghilangkan kekuatan dari teman-temannya ini, dan juga dia termasuk juga dia cari rumus-rumusnya itu dari papan tulis berwarna biru ini guys. Tapi ini berbeda banget dengan adegan yang ada di tahun 2005, tapi ini justru Reed Richards sedang berada di TV show yang kayak TV-TV anak-anak yang berjudul Fantastic Science, di mana di sini memperlihatkan Reed Richards ternyata udah jadi selebritis ya, udah jadi pengajar, udah buat acara TV show untuk anak-anak. Kemudian di sini kita melihat ada Reed Richards yang mengenakan pakaian jas lengkap. Tampaknya ini sedang di acara resmi. Ada Sue Storm juga. Gue nggak tahu apakah ini acara pernikahan mereka atau bukan. Yang jelas kayaknya kalau dari bentuknya bukan ya. Dan di sini jelas Reed Richards sedang menyambut para tamu. Entahkah ini mereka meyakinkan para investor atau para politikus. Yang jelas di sini mereka nampaknya kalau kita lihat dari bentuk rambut Reed Richards yang udah memutih di bagian kupingnya, itu kan tanda-tanda dia sudah mendapatkan kekuatan. Di momen ini, Reed Richards, Sue Storm dan juga teman-temannya jelas sudah mendapatkan kekuatan setelah dia tiba-tiba nggak sengaja mendapatkan radiasi, entah dia melakukan perjalanan luar angkasa dan sebagainya karena radiasi seperti yang tahun 2005. Itu kan origin story, itu nggak akan diceritakan di sini. Yang jelas ini adalah bagaimana Reed Richards meyakinkan bahwa kekuatan mereka berguna untuk kehidupan di bumi. Keren banget. Kalau kita bentuk dari sini kayaknya bukan tahun 60-an ya, tapi jelas ini kayaknya ya tahun 60-an lah. Tapi setidaknya ini memang bentuk desain dari Reed Richards. Nah, menariknya di sini Ben Grimm juga udah bentuknya udah kayak The Thing ya. Dan di sini mereka sudah lengkap memakai kostum, meskipun kecil banget, tapi gue semangat kostumnya ini kayak ada kebiruan dan juga di tengahnya keputih-putihan. Apakah ini kostum astronot? Kayaknya bukan. Kayaknya memang ini suit dari Fantastic Four yang pertama kali nampaknya. Jadi kita penasaran banget karena dia ngadep ke belakang. Jadi kita belum bisa melihat dengan jelas gimana bentuk dari suit tersebut. Dan di sini ada tulisan Grimm. Ini menandakan bahwa nama dari Ben Grimm. Nah, yang menarik juga di sini ada acara tahun 60-an. Judulnya adalah Let's Make a Match. Ini kayak biro jodoh pada tahun itu ya, kan nyari jodoh, acara perjodohan gitu ya. Nah, menariknya di sini ternyata ada The Thing juga yang ikut perjodohan. Nah, kalau kita melihat ada The Thing yang ikut acara perjodohan, gue jadi ingat film yang Fantastic Four tahun 2005 ketika Ben Grimm datengin pacarnya. Pas pacarnya tahu bahwa, waduh kok berubah jadi batu gitu, dia akhirnya menjauh, cincinnya dibuang gitu. Tampaknya memang di sini langsung diperlihatkan lah usaha dari Ben Grimm untuk mencari jodoh. Dia ikut acara-acara perjodohan kayak gitu. Akhirnya tapi memang gak ada yang milih dia gitu. Meskipun di sini cewek ini bilang bahwa dia memilih yang bertubuh besar kayak gitu, gue nggak yakin bahwa memang nasib The Thing
kayaknya akan selalu gagal di dunia percintaan. Mungkin dia bakal jadi sama cewek buta kayak di tahun 2005 itu juga gitu. Jadi kita lihat aja gimana. Yang jelas gue merasakan banget emosional dari The Thing yang udah berubah kayak gitu. Nggak ada yang mau sama dia. Kita lihat aja bagaimana emosional yang didapatkan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini lagi-lagi kita diperlihatkan bentuk kostum dari tim Fantastic Four pakai kostum astronot ya. Dan di sini ada nama-nama dari keempat itu, ada Storm, ada Richard, Sustrom, dan juga Grimm. Dan di sini kita melihat bagaimana mereka sedang duduk kayaknya makan di kapal ruang angkasa. Kayaknya mereka ini sedang berada di project ke bulan, yang kalau kata sutradara Scatman tersebut, mereka ini sedang berada di project Blue Moon. Nah, Blue Moon ini kayak project ke bulan, dan tiba-tiba mereka mendatangi ada pemukiman orang-orang bulan yang rahasia yang mereka temukan. Jadi gue penasaran banget bagaimana cikal bakal mereka akhirnya bertemu justru dengan Galactus. Itu yang bikin gue penasaran gitu ya. Nah, di sini selanjutnya kita melihat bagaimana Sustrom, kemudian juga Johnny Storm, ada Ben Grimm. Ini menarik banget chemistry mereka. Di sini Sustrom sedang memakai pakaian dari astronot yang menurut gue meskipun jadul, ini tampaknya kayak bener-bener modern, ya bener-bener retro futuristik, itu bener sekali gitu ya. Apalagi di tahun ini, di tahun 60-an, memang di tahun-tahun keemasan dari Amerika yang saingan sama Rusia, di mana ada Neil Armstrong dan juga teman-temannya yang pergi ke bulan dengan takutnya nanti Rusia keduluan ke bulan, mereka nggak mau kalah. Nah, di momen-momen tahun 60-an itulah masa-masa keemasan astronot dari Amerika yang juga kita pelajari di bangku-bangku SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana jika orang-orang yang dikirim tersebut justru mendapatkan radiasi yang membuat mereka mendapatkan kekuatan Fantastic Four. Kemudian di adegan ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa ini adalah pesawat luncur ruang angkasa dari Fantastic Four. Tampaknya ini mereka memang sedang menjalankan misi tertentu yang gue duga mereka sudah mengetahui keberadaan dari Galactus dan juga ancaman dari Galactus. Nah, di adegan akhir kita melihat dengan jelas ada mata yang lagi ngintip dari luar, dan semua orang tahu bahwa dia adalah Galactus. Pertama kali ngelihat adegan ini, gue ragu, Galactus perasaan nggak sekecil itu gitu ya. Segede apa gedung ini kok bisa mata Galactus bisa pas semua di sana gitu ya. Galactus kan gede banget gitu. Jadi tapi kan ini memang baru konsep gitu. Jadi kita belum bisa ngeluh sejauh itu gitu, karena memang ini masih konsep, nantinya akan diperlihatkan seberapa besar gitu. Tapi kalau kita lihat dari luar itu gelap kayak gitu, nampaknya memang ini ada di stasiun luar angkasa yang tiba-tiba diintip oleh Galactus. Galactusnya kebetulan memang diantar oleh Silver Surfer, kemudian juga ingin memakan bumi, tiba-tiba bertemu dengan tim Fantastic Four yang sudah mendapatkan kekuatan. Nah, ini menarik banget. Gue jadi ingat beberapa cerita-cerita dari komik-komik dari Fantastic Four, trilogi Galactus gitu ya. Penyerangan Galactus, bagaimana proses Silver Surfer ke bumi, itu benar-benar keren banget. Bahkan ada beberapa planet yang isinya itu semuanya Skrull. Skrull itu sampai berusaha mati-matian untuk membuat planet itu berkamuflase agar tidak diketahui oleh Galactus juga Silver Surfer. Dan akhirnya memang di sini kita melihat bagaimana Silver Surfer menyadari bahwa ada planet bumi yang akan menjadi santapan dari Galactus. Ada banyak juga cerita yang gue ingat sedikit-sedikit dari komik dari Fantastic Four ini, dimana memang tim Fantastic Four berusaha keras banget sampai-sampai mereka itu dibantu oleh The Watchers. Bahkan The Watcher mengatakan bahwa ini semua salahku, aku gagal mengalihkan perhatian dari Galactus yang akhirnya mengetahui keberadaan dari bumi. Nah, sejak saat itu memang tim Fantastic Four akhirnya mencoba melawan Galactus, sampai-sampai mereka membujuk Silver Surfer untuk melawan balik Galactus. Silver Surfer akhirnya mau membantu dari tim Fantastic Four untuk melawan Galactus. Sejak saat itulah Galactus akhirnya gagal memakan bumi, dan itu juga kurang lebih digambarkan dari film Fantastic Four yang kedua di versi Fox. Di film Fantastic Four The Rise of Silver Surfer memang kita cukup puas dengan penggambaran cerita yang cukup komik akurat, tapi memang yang bikin disesalkan adalah ya Galactusnya cuman bentuk kabut-kabutan doang kayak gitu. Jadi kayak kita pengen lihat Galactus gitu, tapi di sana akhirnya nggak diperlihatkan. Kayaknya memang di tahun itu mungkin mereka anggapannya pengen buat yang ketiga dengan ancaman Galactus yang lebih keren lagi gitu ya. Akhirnya mereka belum mau memunculkan Galactus. Mungkin di samping itu juga ada alasan CGI juga yang mahal pada saat itu. Jadi mereka lebih fokus untuk memperlihatkan versi dari Silver Surfer aja gitu ya. Nah, ngomongin soal Silver Surfer, kita tahu sendiri bahwa Fantastic Four ini punya Silver Surfer yang berbeda dari film Fantastic Four sebelumnya, dimana kalau Fantastic Four sebelumnya itu memang Silver Surfernya cowok,
Tapi di sini justru adalah diperankan oleh Julia Garner sebagai Silver Surfer. Dari sana aja gue tuh bener-bener masih pusing gitu ya. Apakah ini bener dari Earth 616 atau justru memang kalau bentukannya Silver Surfernya cewek, ya jelas ini berada di versi varian dari Silver Surfer yang ada di universe yang berbeda, entah di universe yang berapa gitu. Kalau di versi Vogue udah 1005, kayaknya ini udah nggak mungkin versi Vogue gitu ya. Mungkin terjadi di universe yang lain, sama kayak ending dari The Marvel tuh ada The Beast, para X-Men itu mungkin terjadi di universe yang berbeda. Nah, di sini juga mereka juga berada di universe yang berbeda karena Silver Surfernya beda. Itu sih yang bikin gua penasaran gitu. Dan kalau di Marvel sendiri, kalau kalian pengen ngebayangin Galactus segede apa, kayaknya mungkin mirip-mirip sama film The Eternals. Di akhirnya kan kita melihat bagaimana gedenya The Eternals, kurang lebih Galactus mungkin ya segede gitu ya. Meskipun dalam ceritanya itu cukup kompleks, bahkan kalau mau menyangkut pautkan dengan event-event Project Marvel sebelumnya, itu lebih nyambung ke Thor Love and Thunder. Di sana ada Zeus. Kita melihat bahwa Zeus juga punya anak yang namanya Hercules. Hercules itu banyak banget hubungannya dengan Galactus. Bahkan Galactus dan juga Hercules itu berteman dan dalam beberapa momen dia minum bareng, minum minuman keras bareng. Apakah memang Hercules juga bakal hadir di film Fantastic Four? Itu masih menjadi pertanyaan yang sangat besar. Intinya di sini permasalahan utama yang masih belum jelas adalah apakah memang ini terjadi di alternative universe atau justru terjadi di Earth 616. Kalau memang terjadi di Earth 616, gampang banget kita bakal buat teorinya gitu. Jadi kita nantikan aja perkembangan dari Fantastic Four ini gimana ke depannya gitu guys. Yang jelas ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terlalu mengacu ke universe yang berbeda. Tapi intinya adalah kehadiran dari Mr. Fantastic juga teman-temannya ini tentunya akan menyokong dan juga membuat cerita dari Avengers Doomsday lebih dahsyat lagi. Dan gue benar-benar penasaran, jangan-jangan nanti Mr. Fantastic akan memunculkan Council of Reeds mereka. Kalau ada Council of Kang, ternyata memang Reed Richards juga ada Council of Reed yang juga ada banyak sekali Mr. Fantastic. Kita akan melihat Mr. Fantastic versi John Krasinski, Mr. Fantastic mungkin versi tahun 2005 atau tahun 2015. Semuanya akan bergabung dan kayak fanservice juga gitu. Nah, sejauh ini mungkin hanya itu saja update menarik terkait dengan Fantastic Four First Step ini. Kalau kalian punya temuan menarik yang belum sempat kita bahas di video ini, atau beberapa ucapan kita yang mungkin sedikit menurut kalian salah, itu gue bener-bener nantikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman udah menantikan update kita hari ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.